Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Fauzia sebagai perlengkapan. Nama saya Maisuri Tridayanti sebagai penyaji materi. Nama saya Siti Muslihah sebagai editor. Nama saya Kauli Sabit Ramadhani sebagai penyaji materi. Nama saya Tiara Arianti sebagai penyaji materi. Nama saya Rifansa sebagai kameramen. Nama saya Irfan Hakim sebagai editor. Kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang perkembangan iptek, yaitu alat komunikasi. Pada masa dulu, orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulisan yang tertuang dalam sebuah surat. Kebiasaan ini sudah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, dan Mataram. Di sini kita memakai kertas, pulpen, dan botol untuk alat komunikasi. Caranya yaitu dengan menuliskan surat tersebut, kemudian setelah ditulis, masukkan ke dalam botol. Komunikasi di zaman sekarang sudah sangat dipermudah dengan adanya aplikasi chatting. Perkembangan zaman dan teknologi membuat alat komunikasi juga semakin berkembang dengan pesat. Menjadi lebih canggih, kita dapat mengirimkan pesan ke siapa saja dimanapun mereka berada, asalkan ada koneksi internet. Kemudahan ini membuat kita dapat merasa lebih dekat dengan mereka yang berada di tempat jauh sekalipun. Selain chatting, kita juga bisa melakukan video call. Salah satu bukti kecanggihan teknologi yang membuat kita dapat melepas rindu dengan keluarga dan orang-orang tersayang. Apabila melakukan kilas balik ke zaman dahulu, teknologi komunikasi pertama kali diciptakan pada tahun 3000 sebelum Masehi. Kala itu manusia mulai mencoba berkomunikasi menggunakan simbol dan isyarat. Setelah beberapa lama muncullah ide untuk membantu proses komunikasi dengan alat yang dapat berbunyi seperti gendang dan trompet. Itulah bentuk pertama komunikasi dengan alat bantu. Setelahnya, kita mulai mengenal teknologi berkirim pesan yang tradisional dengan burung merpati di abad ke-12. Salah satu momen bersejarah dalam penggunaan teknologi ini adalah ketika burung merpati membawa pesan Aleppo untuk Sultan Nur ed-Din dari Mesir hingga Irak. Burung merpati juga digunakan untuk berkomunikasi saat Perang Dunia I dan II. Maju ke tahun 1844, manusia mulai menggunakan alat komunikasi bersinyal elektrik yaitu telegraf. Alat ini digunakan oleh Samuel Morse dari Washington DC, Baltimore, Maryland. Cara kerja alat komunikasi ini adalah dengan menggunakan kode Morse. Telegraf mencapai masa kejayaannya pada era tahun 1920-an. Memang pesan ini hanya dapat diartikan oleh mereka yang memahami kode Morse. Karena itulah ketika teknologi telepon kabel muncul, teknologi ini perlahan ditinggalkan. Pada tahun 1950 sudah mulai banyak rumah yang menggunakan telepon kabel. Penemu teknologi ini adalah Alexander Graham Bell. Temuannya di tahun 1882 tersebut laris karena orang-orang sudah tak mau lagi menggunakan kode Morse. Di Indonesia sendiri, jaringan telepon pertama menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok, Batavia. Setelah itu, baru muncul perusahaan jaringan telepon, PT Indosat, Indosat Satellite Corporation, yang mulai membangun jaringan gelombang mikro. Jika telepon sudah dianggap sebagai penemuan yang canggih pada masanya, semua orang kembali dikejutkan oleh penciptaan telepon genggam oleh Martin Cooper. Awalnya ponsel buatan Cooper masih sangat berat, 2 kg. Untung saja teknologi ini sudah diperbaiki sehingga pada zaman modern ini kita sudah bisa memakai smartphone yang full touch screen dan memiliki begitu banyak fitur canggih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.